ke gedung genomik. Jadi karena memang itu alat-alat terkait genomik. Jadi karena RSCM akan memakai gedung Eijkman yang ada saat ini. Enggak, Pak. Ya. Sampai saat ini ruangan itu kosong. Jadi Pak Pimpinan, kalau bisa kita satu saat, tapi sudah habis ya. Nanti mungkin nggak tahu lah siapa yang di Komisi 7, ini ada media, kita dorong lah, kita lihat alat-alat itu digunakan untuk apa. Ya, harganya kan ratusan miliar. Ruangan di Eijkman di RSCM itu kosong, Pak. Saya sampai menitiskan air mata ketika saya mengintip ruangan itu. Mau nih. Juga Ibu Yuliani Pares mau menyampaikan catatan-catatannya perihal tentang pelaksanaan anggaran tahun 2023. Ya, dipersilakan yang terhormat. Makasih pimpinan, semoga pimpinan sehat selalu. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 7 dan dari BRIN. Pertama, mohon maaf tadi terlambat karena ada jadi narasumber Zoom. Jadi gini Pak, dari BRIN, terhadap ringkasan laporan perubahan ekuitas, izin interaktif untuk barang-barang aset dari lembaga Eijkman itu di mana? Di kenaikan atau penurunan ekuitas atau di mana? Ya, mohon izin langsung merespon Pak Pimpinan. Jadi kalau aset yang dari Eijkman itu dari awal aset Eijkman itu tercatat sebagai aset Kemenristek itu. Sebagai Kemenristek, karena Eijkman itu kan sebenarnya bukan lembaga pada saat itu. lah, kalau Bapak menganggap dia bukan lembaga itu, kenapa Bapak yang memindahkan semua asetnya? Bukan, karena dia bagian dari proyek yang ada di Kemenristek. Ya, tapi kan yang memindahkan alat-alat dari Eijkman di RRCM itu kan Bapak. Bukan Kemenristek. Ya, tetapi kan aset semua kan Kemenristek itu masuk ke BRIN, Bu. Sehingga itu otomatis menjadi aset BRIN. Ya, makanya saya nanya. Tadi kan Bapak jawabnya itu Kemenristek. Nah, sekarang penurunan ekuitas ini masuk di BRIN. Ini kan laporan, kita membahas laporan keuangan BRIN, ya kan? Laporan keuangan BRIN. Masuk di BRIN, Bu. Iya, iya. Tadi Bapak jawabnya. Jadi yang benar jawabnya dong, Pak. Ya. Jadi jangan bilang tadi masuk di Kemenristek. Ternyata setelah saya selidiki, bukan selidiki. Saya kan sering datang sana. Semua alat-alat itu kan Bapak yang memindahkan. Betul, iya. Dan sekarang nggak jelas barang-barang itu digunakan untuk apa, ya. Kemudian kedua, karena ini laporan perubahan ekuitas, termasuk nanti penerimaan negara bukan pajak. Pusiantek yang berkali-kali saya tanyakan sebelumnya, dia kan melayani Kementerian Pertahanan, melayani Pertamina, riset-risetnya. Nah, Pusiantek ini saya dengar Bapak likuidasi kan? Nah, bagaimana terhadap laporan terhadap penggunaan anggaran ini juga. Ini kan terkaitan dengan laporan keuangan BRIN juga ya. Ini pertanyaan saya. Kemudian catatan ketiga Pak Pimpinan, ini buat juga Bapak Ibu di Komisi 7. BRIN ini sering melakukan kegiatan pimpinan Pak Ketua yang tiba-tiba kita baca di media yang anggarannya suatu kegiatan programnya saya nggak tahu anggarannya dari mana, karena itu tidak pernah didiskusikan. Tidak ada mata anggaran yang didiskusikan selama penyusunan anggaran dengan Komisi 7. Tiba-tiba ada program-program yang sebenarnya tidak ada mata anggaran yang didiskusikan. Bagaimana Bapak bisa bermanuver jungkir balik dengan seperti itu? Artinya kan tidak taat terhadap keputusan-keputusan dalam perencanaan anggaran dengan Komisi 7. Ini harus hati-hati loh Pak. Bisa jadi temuan, ya. Itu dua pertanyaan, silahkan Pak dijawab dulu. Izin pimpinan. Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Jadi tadi perlu saya luruskan bahwa yang saya maksud Kemenristek itu adalah bahwa kami menerima semua aset dari Kemenristek seperti halnya 4 LPNK yang lain, Ibu. Sedangkan Eijkman itu bagian dari Kemenristek pada saat itu, sehingga otomatis itu semua menjadi bagian dari aset BRIN saat ini. Dan itu semua sesuai kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan, itu sudah kami pindahkan ke Cibinong, ke gedung genomik.
Jadi karena memang itu alat-alat terkait genomik. Jadi karena RSCM akan memakai gedung Eijkman yang ada saat ini. Enggak, Pak. Ya. Sampai saat ini ruangan itu kosong. Jadi Pak Pimpinan, kalau bisa kita satu saat, tapi sudah habis ya. Nanti mungkin nggak tahu lah siapa yang di Komisi 7, ini ada media, kita dorong lah, kita lihat alat-alat itu digunakan untuk apa. Ya, Harganya kan ratusan miliar. Ruangan di Eijkman di RSCM itu kosong, Pak. Saya sampai menitiskan air mata ketika saya mengintip ruangan itu. Mohon izin Ibu. Jadi yang saya sampaikan tadi, gedung Eijkman itu sudah diserahkan ke RSCM Ibu. Karena itu memang gedungnya Kementerian Kesehatan. Sehingga saat ini ya tentu itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sedangkan alat-alatnya itu sudah kami pindahkan ke Cibinong, di gedung genomik di Cibinong. Demikian Ibu. Dan tentu dimanfaatkan di sana. Ya. Kemudian untuk yang tadi sebentar. Oh, yang Pusantek, ya. Jadi Pusantek itu sesuai dengan hasil audit dari BPKRI direkomendasikan untuk dilakukan penataan ulang. Itu karena ada dua hal. Yang pertama yaitu terkait dengan tumpang tindih dengan fungsi organisasi lain yang ada di BRIN, khususnya yang ada di Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan kegiatan yang ada di organisasi riset. Karena sebelumnya Pusantek itu memang menerima kontrak pekerjaan dari eksternal untuk dilakukan, tetapi yang melakukan sebenarnya teman-teman periset. Nah, itu yang oleh BPKRI diminta untuk dilakukan pembenahan karena sebaiknya itu langsung ke organisasi riset. Kurang lebih demikian, Ibu. Izin pimpinan, saya ingin di kesimpulan rapat ini bahwa BRIN menyampaikan surat dari BPK terkait dengan Pusantek. Baik, ya. Ya, bahwa seperti yang Bapak katakan, BPK mengatakan Pusantek atau terjadi apapun. Ya. Ya, ini sebagai pertanggungjawaban terkait dengan Pusantek ini. Itu ada di LAP BPKRI, Ibu. Nggak apa-apa, Bapak surat kan Bapak tadi mengatakan statementnya BPK. Ya. Jadi statement itu kan nggak bisa katanya, harus tertulis dari BPK. Saya minta surat dari BPK terkait Pusantek. Makasih pimpinan. Ya, itulah bagaimana kepedulian kita bersama Kepala BRIN bahwa kita semuanya pemanfaatan anggaran atau juga pemanfaatan aset harus optimal betul bagi kemaslahatan kepentingan semuanya. Jadi kalau ada istilahnya pertanyaan-pertanyaan kritis semata-mata itulah yang ingin kita harapkan. Baiklah, masih ada ini ada putarannya, ada Pak Zul. Ganteng sekali kok, tapi kok agak banyak di lapangan nampaknya ya. Atau nanti dulu atau cukup? Cukup ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau memang dianggap cukup karena memang ini adalah pertanggungjawaban tahun anggaran tahun 2023 tadi dinyatakan wajar tanpa pengecualian oleh BPK dengan sejumlah catatan tadi. Misalnya dari sisi anggaran dari belanja modal, belanja pegawai dan belanja barang tidak mencapai 90% dengan berbagai sebab yang tadi disampaikan oleh Kepala BRIN. Hal yang penting tadi juga setelah terjadi konsolidasi aset dari mergernya beberapa LK, maka lantas ada proses pelepasan aset kembali kepada institusi atau instansi-instansi tertentu sehingga memang lantas secara keseluruhan terjadi penurunan aset atau ekuitas. Tadi disampaikan ada gedung yang diserahkan ke Marinvest, ada diserahkan ke institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan demikian mari kita cermati kesimpulan rapat hari ini. Draft kesimpulan. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita cermati draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Rabu 21 Agustus tahun 2024. 1. Komisi 7 DPR RI dapat memahami laporan keuangan BRIN pada tahun anggaran APBN 2023 dan
memberikan apresiasi kepada BRIN atas capaian kinerja keuangan tahun 2023 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Begitu, setuju? Kalau lambat saya ketok duluan. 2. Komisi 7 DPR RI meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan riset dan inovasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Begitu? Sepakat? Pak Ramson? Saya mau menambahkan kata transparansi. Jadi jika hanya efisiensi, tapi Ya. transparansi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi. Betul. BRIN ini karena pernah di ruangan ini kita katakan dia punya 2 pembukuan, Pak. Jadi nggak transparan. Itu ada 2 pembukuan. Sampai oleh teman-teman komisi dulu Yang- di rapat kan ada itu rekaman rapatnya. Ya, jadi harus ada transparansi. Oke, tambah transparansi, betul.